Kemudian ada juga pelamar yang bertanya teman, Kak, apakah di ujian seleksi P3K tahap kedua ini ada sistem mengunci ataupun prioritas bagi guru honorer Indo? Nah, jadi berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, di ujian seleksi P3K tahap kedua ini sudah tidak ada sistem mengunci seperti di ujian seleksi P3K tahap yang pertama ya teman, dan tidak ada prioritas bagi guru honorer di sekolah Indo. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini teman. Kita lihat aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, ini dia teman, aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut, yaitu THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi di tahap pertama ini hanya diikuti oleh guru honorer negeri saja, baik itu THK 2 maupun non-THK 2. Ini untuk ujian seleksi P3K tahap yang pertama, ayat 1. Kemudian kita lihat aturan di ujian seleksi P3K tahap kedua dan juga di ayat 1. Kita lihat. Nah, ini dia teman. Di ujian seleksi P3K tahap kedua, pelamaran untuk seleksi kompetensi tahap 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus di seleksi kompetensi tahap pertama, kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus di seleksi kompetensi tahap pertama, dan yang ketiga yaitu guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Nah, jadi berdasarkan ayat yang pertama ini sudah ada tambahan pelamar ya teman, yaitu guru swasta dan juga lulusan PPG. Dan ini artinya saingan tambah banyak teman, ini untuk ayat 1. Kemudian kita lihat yang ayat kedua. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Kemudian yang B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Dan yang C, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, untuk ujian seleksi P3K tahap pertama di ayat yang kedua, ini ada aturan yang kurang lebih aturannya mengunci ya teman, aturannya mengunci bagi guru honorer di sekolah induk yang membuka formasi. Nah, jadi ini tidak bisa dilamar oleh guru honorer dari sekolah lain. Kemudian kita lihat teman, aturan di tahap kedua di ayat yang kedua. Nah, jadi ini dia teman, aturan di tahap yang kedua. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCSN. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCSN. Nah, jadi sistem mengunci formasi di tahap pertama ini di tahap kedua sudah tidak diterapkan lagi teman, ataupun sudah dihilangkan. Ini terbukti pada pasal 33 yang mana sistem mengunci seperti tahap pertama ini sudah dihilangkan ya teman. Jadi pelamar ini hanya memilih kebutuhan ulang. Nah, jadi intinya di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, semua guru honorer ini bisa memilih formasi di mana saja teman, walaupun sudah ada guru honorer di sekolah induknya. Jadi tidak ada aturan seperti itu lagi di tahap kedua ya teman. Jadi guru honorer ini bisa mengambil di mana saja asalkan masih dalam satu daerah kewenangan. Untuk TK, SD, SMP ini daerah kewenangannya adalah kabupaten atau kota, dan SMA atau SMK ataupun SLB ini daerah kewenangannya adalah provinsi. Jadi masih dalam satu daerah kewenangan. Nah, jadi ini bisa diartikan di ujian seleksi P3K tahap kedua nanti teman-teman ini akan bersaing sesama guru honorer di satu kabupaten atau kota. Jadi seperti itu. Untuk ujian seleksi P3K tahap pertama ini kan hanya bersaing dalam teman sekantor ya teman. Di ujian tahap kedua nanti maka teman-teman akan bersaing dengan guru honorer dalam satu kabupaten atau kota yang sama. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.